Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan hewan. Yang pertama itu adalah fertilisasi pada Pisces. Nah, pada gambar itu fertilisasi Pisces yang uh, pada gambar tersebut itu pembuahannya secara eksternal. Nah, di mana ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduct dan dikeluarkan melalui kloaka. Yang berikut adalah ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma. Nah, sehingga terjadinya fertilisasi di dalam air atau fertilisasi eksternal. Saat akan terjadinya proses fertilisasi, ikan betina dan ikan jantan juga telah mempersiapkan sebuah tempat yang dimana akan menjadi tempat terjadinya fertilisasi. Nah, saat sel sperma dari ikan jantan dikeluarkan melalui kloaka, mereka akan bergerak bebas di air dan mencari sel-sel telur yang berada di sekitarnya di tempat yang sudah ikan jantan dan ikan betina siapkan tadi. Kemudian sel sperma akan membuahi sel telur dan peristiwa ini berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan, air, atau celah batuan. Yang berikut adalah morula pada Pisces. Nah, pada gambar pertama itu setelah pembuahan di mana sel sperma berhasil membuahi sel telur dan terbentuklah sigot. Nah, pada sel pertama ini dihasilkan dari penyatuan sperma dan telur. Kemudian sigot kemudian mulai mengalami serangkaian pembelahan sel yang disebut mitosis. Nah, yang pada gambar kedua pertama ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa terbentuklah sigot, kemudian dia terbentuk lagi menjadi 2 sel anak, kemudian menjadi 4 sel anak, dia membelah lagi menjadi 8 sel anak, dia membelah lagi menjadi 16 sel anak dan sebanyak-banyak selnya. Kemudian berikut blastula pada Pisces. Nah, pada gambar A itu dia sudah terlihat struktur embrio pada tahap blastordem. Nah, di dalam blastordem itu terdapat enveloping layer atau EVL dan deep cell. Nah, enveloping layer itu di mana sel-sel terdiri dari deep cell dan internal syncytial layer. Nah, pada yolk yang besar di bagian vegetapol itu dia menyediakan nutrisi bagi embrio. Nah, selain itu terdapat juga ada lapisan mikrotubulus di sekitar yolk yang berfungsi dalam proses pembelahan dan pembentukan struktur embrionik. Kemudian pada gambar B itu dia sudah menunjukkan bahwa permukaan embrio itu lapisan sel yang tersebar di atas permukaan kuning telur dengan pola yang terlihat konsisten dengan pembelahan sel-sel blastodem pada tahap awal perkembangan. Nah, pada gambar C itu terlihat menunjukkan diferensiasi lapisan-lapisan germinal pada embrio. Nah, lapisan-lapisan terdiri dari ektodem di bagian anipol, mesodem di bagian tengah, dan endodem di bagian vegetapol. Nah, setiap lapisan memulai spesialisasi untuk membentuk organ dan jaringan tertentu di dalam tubuh. Nah, ektodem akan mengembang menjadi sistem saraf
pusat dan kulit. Kemudian mesoderm akan membentuk otot, tulang, dan jantung, sedangkan sistem ekskresi. Sedangkan pada endoderm itu akan menjadi saluran pencernaan dan organ terkait lainnya. Yang berikut adalah gastrula pada Pisces. Pada gambar A itu terlihat di embrio awal yang dibagi menjadi dua lapisan utama, yaitu animapol dan vegetapol. Nah, lapisan embrionik yang terbentuk termasuk lapisan dalam atau deep layer dan lapisan penutup atau enveloping layer. Nah, serta sel kuning telur atau yolk cell di bagian vegetapol. Ada 3 lapisan yang mulai terbentuk, yaitu mesoderm, endoderm, dan ektoderm. Kemudian pada bagian B itu proses pembentukan struktur yang disebut shield atau pelindung terlihat. Nah, shield ini berperan sebagai pusat sinyal di mana induksi untuk pembentukan mesoderm dan dorsalisasi embrio. Kemudian pada gambar C itu menunjukkan tampilan close up dari pergerakan sel pada shield, di mana dengan adanya pergerakan sel yang disebut sebagai sel inverse. Di sini sel-sel dari hipoblast, epiblast, dan sel-sel perisai bergerak ke dalam dan mengorganisasi diri mereka untuk membentuk lapisan mesoderm dan endoderm, sementara sel-sel lain tetap di lapisan luar sebagai ektoderm. Kemudian pada gambar D itu di mana dia memperlihatkan perkembangan lebih lanjut dan mulai terbentuknya lapisan-lapisan yang lebih jelas pada embrio, sehingga lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm itu berada dalam posisi yang lebih terdefinisi dengan baik dan menyiapkan struktur tubuh utama. Yang berikut ada pada gambar bagian B itu pada perkembangan bagian interior dan anterior yang pada gambar bagian E itu perkembangan bagian anterior dan posterior embrio dengan diferensiasi yang lebih jelas antara area kepala dan bagian tubuh lainnya seperti ekor dan batang tubuh. Hal ini menunjukkan pembentukan pola tubuh embrio yang lebih kompleks seiring berkembangnya struktur utama dari embrio. Kemudian yang berikut ada fertilisasi pada amfibi. Pada gambar tersebut bahwa hampir semua amfibi menjalani fertilisasi eksternal dan beberapa spesies yang menjalani fertilisasi secara internal. Nah, pada gambar yang saya tampilkan itu secara eksternal pada katak, di mana mekanisme fertilisasi dimulai ketika jantan menarik betina dengan menghasilkan vokalisasi yang diperkuat oleh kantung vokal. Nah, kebanyakan jantung bervokalisasi setelah mereka mencapai kematangan seksual, di mana mereka mengeluarkan panggilan untuk menarik pasangan. Ketika betina merespon panggilan tersebut, jantan kemudian naik ke punggung betina dalam posisi yang disebut amplexus. Nah, di mana jantan memegang betina dengan kaki depannya di bagian kepala, pinggang, atau ketiak. Nah, posisi ini memungkinkan jantan untuk melepaskan spermanya pada waktu yang tepat saat betina mengeluarkan sel telur. Nah, setelah dalam posisi amplexus, betina akan melepaskan ratusan hingga ribuan telur ke dalam air. Kemudian pada saat yang sama, katak jantan akan mengeluarkan spermanya untuk membuahi telur-telur tersebut. Ketika sperma yang dilepaskan oleh jantan dan bertemu dengan air
di dalam dan bertemu dengan telur di dalam air, kemudian pembuahannya terjadi. Nah, setiap sperma yang berhasil menembus membran telur akan membuahi telur tersebut dan proses pembentukan embrio pun dimulai. Yang berikut adalah morula pada amfibi. Pada gambar pertama itu adalah menunjukkan sel telur yang baru saja dibuahi oleh sel sperma. Nah, di mana sel telur terdapat inti sel atau nukleus yang mengandung materi genetik dari induk betina dan inti sperma yang mengandung materi genetik dari induk jantan. Keduanya itu disebut dengan pronukleus. Kemudian pembelahan sel, di mana zigot atau hasil pembuahan sel telur dan sperma akan mengalami pembelahan mitosis secara berulang kali. Nah, pada tahap itu zigot mulai membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, 8 sel membelah lagi menjadi 16 sel, dan sebanyak-banyaknya. Sel-sel itu disebut pembelahan blastomer. Yang berikut blastula pada amfibi. Nah, pada gambar A itu ada 2 bagian kutub, yaitu animal pole dan vegetapole, di mana animal pole itu bagian atas dari blastodem yang mengandung banyak jaringan embrionik, sedangkan vegetapole itu bagian bawah yang mengandung yolk cell. Kemudian pada gambar B adalah bagian dalamnya terdapat segmentation cavity, di mana berfungsi sebagai membentuk blastosol. Kemudian pada gambar C itu bagian luarnya semakin kecil dan terdapat mikromeres dan makromeres. Kemudian yang terakhir pada gambar D itu terdapat 2 bagian, yaitu blastosol dan yolk cell. Yang berikut adalah gastrulasi pada amfibi. Gambar A itu menunjukkan embrio berada pada tahap awal gastrulasi. Nah, di sini segmentation cavity atau rongga segmentasi itu merupakan ruang antar sel hasil pembelahan. Kemudian pada gambar B itu terjadi gerakan epiboli pada ektodem. Nah, gerakan epiboli itu merupakan meluasnya mikromer dari kutub animal ke kutub vegetatif. Pada tahap ini juga terbentuk dorsalip atau blastopore yang merupakan titik awal bagi sel-sel untuk mengalami invaginasi atau gerakan masuk atau melipat ke dalam. Kemudian pada gambar C itu akan terjadi gerakan invaginasi terus-menerus sehingga membentuk rongga yang disebut dengan archenteror. Nah, archenteror ini akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Kemudian pada gambar D itu menunjukkan perpanjangan archenteror yang makin lama di dalam, sehingga sel-sel mesodem dan endodem mulai menyebar, sedangkan ektodem tetap berada di luar archenteror, bergerak lebih ke dalam ke arah kutub vegetatif. Yang berikut ada gambar B itu memperlihatkan archenteror telah terbentuknya sepenuhnya, sehingga pada tahap di bibir dorsal atau blastopore pada tahap bibir dorsal blastopore itu menjadi lebih jelas dan membentuk tepi bagian atas archenteror. Nah, dapat dilihat juga pembentukan bibir ventral blastopore di sisi berlawanan, sehingga blastopore semakin terlihat seperti lingkaran yang mengelilingi yolk block. Kemudian pada gambar F itu menunjukkan proses mendekati tahap gastrulasi akhir,
sehingga di mana yolk plug mulai tertutup saat ektoderm meluas dan menutupi permukaan embrio. Selanjutnya, fertilisasi pada reptil. Di mana fertilisasi diawali dengan tahap kopulasi, yaitu penggabungan alat kelamin oleh jantan dan betina. Setelah terjadi transfer sel pertama dari alat-alat kelamin jantan masuk ke kelamin betina, kemudian sel sperma yang masuk ke dalam saluran kelamin betina akan bergerak menuju ke ovido dan mencapai sel telur. Setelah sel sperma mencapai sel telur, salah satu sperma yang akan menembus membran pelindung sel telur itu dan terjadi pembuahan. Kemudian setelah sel sperma mencapai sel telur itu, setelah terjadinya pembuahan, mohon maaf, setelah sperma mencapai sel telur, salah satu sperma akan menembus membran pelindung sel telur dan terjadi pembuahan, di mana setelah terjadi pembuahan, embrio akan bergerak ke uterus. Nah, uterus itu tempat sel telur disimpan sebelum dikeluarkan atau pada reptil ovipar atau tempat berkembangnya embrio pada reptil vivipar. Nah, ada dua uterus pada reptil itu, ada uterus glandular dengan non glandular. Nah, uterus glandular ini bagian penuh dengan kelenjar yang menghasilkan zat-zat penting untuk nutrisi sel telur yang sedang berkembang. Sedangkan kalau non glandular itu bagian bertanggung jawab untuk transustasi sel telur tanpa banyak sel, interaksi, sekresi dari kelenjar. Kemudian dari uterus telur atau embrio akan mengeluarkan melalui bagian kaudal. Nah, pada bagian kaudal itu dari sistem reproduksinya adalah bagian akhir dari saluran reproduksi yang dekat dengan kloaka. Nah, kloaka adalah saluran keluar bersama untuk sistem pencernaan, ekresi, dan reproduksi. Nah, setelah sel telur bergerak melalui uterus, ia akan diarahkan ke kloaka dan kemudian keluar dari tubuh jika reptil tersebut ovipar atau bertelur. Nah, jika vivipar dia melahirkan, maka embrio akan berkembang keluar melalui saluran ini. Yang berikut morula pada reptil. Nah, pada bagian yang pertama itu terjadinya pembuahan yang merupakan satu tahap awal dalam perkembangan embrio. Nah, kemudian setelah pembuahan itu, sel telur yang telah dibuah oleh sel sperma yang dikenal sebagai zigot. Nah, mulai mengalami pembelahan sel yang cepat, sehingga selama fase zigot membelah berulang kali melalui mitosis yang menghasilkan banyak sel kecil yang saling berhubungan, di mana satu sel menjadi 2 sel, terus 2 sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, 16 sel dia menjadi sebanyak-banyaknya sel. Nah, ini disebut dengan blastosil, sel-sel itu. Kemudian blastula pada reptil. Yang pertama itu adalah blastoder dibagi menjadi dua, yaitu lapisan epiblast dan hipoblast. Nah, epiblast itu atas dan hipoblast adalah bawah. Nah, di mana epiblast itu berfungsi sebagai lapisan sel atas yang akan membentuk lapisan germinal. Sedangkan hipoblast itu berfungsi sebagai lapisan sel bawah yang berperan dalam pembentukan kantong kuning telur. Nah, di antara epiblast dan hipoblast itu terbentuk rongga yang disebut blastosol. Kemudian area pelusida dan area paku itu secara memisah.
di mana area pelusida itu bagian transparan dan area opak itu bagian yang berwarna gelap dan berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada juga embryonic shield, nah di mana area yang mengalami penebalan epiblast dan berfungsi sebagai tempat awal perkembangan dan pembentukan embrio. Kemudian ada juga yolk syncytial layer, di mana lapisan yang terlibat dalam distribusi nutrisi dari kuning telur. Ada juga vitelline membran, di mana membran yang mengelilingi kuning telur dan blastodem sebagai pelindung. Yang berikut adalah gastrulasi pada reptil. Pada gambar A itu ada anterior dengan posterior, di mana adanya area opaka, terus area pelusida. Setelah itu yang garis terus sebagai struktur garis primitif straight, terus ada notochord itu dia terbentuk, dan gastrulasi itu pada tahap penting dalam perkembangannya, di mana 3 lapisan germinal yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Setelah itu pada gambar B itu terdiri dari area pelusida dan area opaka yang dikelilingi oleh bagian gelap atau area opaka. Kemudian bagian tebal dari blastodem itu menunjukkan awal diferensiasi struktur embrionik. Yang berikut adalah fertilisasi pada Aves. Proses fertilisasi pada Aves diawali saat ayam jantan dan ayam betina melakukan perkawinan. Nah, testis dari jantan akan menghasilkan sel sperma yang kemudian akan dilepaskan ke dalam organ kelamin betina. Saat sel sperma dan sel telur telah bertemu di invidibulum, di mana kemudian terjadi proses fertilisasi, yakni sel sperma membuahi sel telur untuk membentuk sigot. Nah, kemudian setelah dibuahi, sel telur akan bergerak melalui saluran telur. Nah, di mana sigot mulai terbungkus oleh lapisan-lapisan telur. Dan termasuk kuning telur juga sebagai sumber nutrisi utama bagi embrio. Kemudian sigot akan melewati uterus, yang dimana akan terbentuk cangkang telur di sana yang akan dikeluarkan melalui kloaka. Yang berikut adalah morula pada Aves. Yang pertama, gambar A itu terlihat telur embrio yang terdiri dari area pelusida dan area opaka, marginal zone, dan garis itu adalah garis primitif straight. Area pelusida itu bagian transparan di tengah tempat perkembangan embrio, kemudian area opaka itu sebagai pelindung dan tempatnya berwarna gelap. Kemudian marginal zone itu daerah di mana sel-sel mulai imigrasi untuk membentuk struktur yang sangat kompleks. Kemudian pada gambar B itu menunjukkan peningkatan aktivitas seluler di mana area pelusida dan sel-sel di mana mulai membelah dan bertumbuh. Kemudian pada gambar C itu pembentukan morulanya di mana sel-sel mulai bergerak menuju ke marginal zone. Nah, marginal zone itu berada di atas area pelusida dan area opaka. Pada gambar D itu
sudah terlihat struktur embrio yang semakin jelas. Nah, di mana sel-sel area pellucida beradaptasi dan mulai mengembangkan morfologi yang lebih kompleks. Nah, pada gambar E itu sel-selnya mulai berkembang di atas yolk atau kuning telur yang merupakan sumber nutrisi utama bagi embrio, sehingga area pellucida dan area opakanya masih terlihat jelas. Yang berikut adalah blastula pada Aves. Pada gambar A itu terlihat embrio yang baru saja mengalami proses pembelahan. Di bagian atas terdapat lapisan epiblast yang merupakan lapisan sel utama yang nantinya membentuk lapisan germinal. Yang berikut, di bagian bawah epiblast terdapat ruang subgerminal yang memisahkan epiblast dari kuning telur. Nah, di ujung pol posterior itu terdapat posterior marginal zone, yaitu area di mana sel-sel akan mengalami migrasi. Nah, area embrio itu terbagi menjadi dua, yaitu area opaka dengan area pellucida. Kemudian pada gambar B itu menunjukkan bahwa sel-sel epiblast mulai proses delaminasi, yaitu pemisahan sel-sel dari epiblast yang kemudian bergerak ke bawah untuk membentuk lapisan hipoblast. Nah, pada lapisan hipoblast ini terbentuk di antara epiblast dan yolk dan mengisi sebagian ruang subgerminal, khususnya di area pellucida. Setelah itu, pada gambar C itu terdapat hipoblast yang sudah berkembang dan mulai mengisi bagian bawah epiblast, sehingga beberapa sel hipoblast mulai bermigrasi dari sel-sel di dalam di wilayah posterior. Selain itu juga terlihat pembentukan blastocelnya. Yang berikut ada gastrulasi pada Aves. Nah, gambar ini menggambarkan proses gastrulasi pada perkembangan embrio, sehingga dengan penekanan pembentukan 3 lapisan germinal, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Nah, gastrulasi adalah tahap krusial dalam embriogenesis di mana sel-sel dari epiblast berimigrasi dan terdiferensiasi untuk membentuk struktur dasar tubuh organisme. Nah, pada epiblast itu merupakan lapisan sel yang akan menjadi asal dari semua 3 lapisan germinal. Lapisan itu terletak di bagian atas embrio. Kalau primitive strake itu dimana struktur linear yang terbentuk di epiblast, tempat migrasi dan invaginasi sel terjadi, sehingga primitive strake itu menjadi titik awal pola tumbuh embrio termasuk aksis anterior posterior. Kemudian migrating cell atau mesodem, di mana sel-sel epiblast bergerak melalui primitive strake dan mulai berimigrasi di antara lapisan epiblast dan hipoblast. Yang berikut adalah fertilisasi pada mamalia. Baik, semua jenis mamalia itu merupakan hewan vivipar di mana mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar sehingga pembuahannya bersifat internal. Nah, pada gambar itu mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang lalat kelamin betina atau vagina. Nah, di mana proses produksi sperma itu dimulai dari testis jantan atau sperma
spermatogenesis yang terjadi di dalam tubuh seminiferus dan tempat spermatogania atau sel induk sperma, sehingga berkembang menjadi spermatozoa yang matang. Nah, proses ini memerlukan waktu sekitar 50 hari. Selama proses spermatogenesis, spermatozoa belum memiliki kemampuan untuk bergerak secara mandiri. Yang berikut adalah morula pada mamalia. Yaitu pada gambar pertama itu dia sudah membentuk zigot, di mana setelah pembentukan zigot dia akan membelah menjadi 4 sel, kemudian dia membelah lagi sebanyak-banyaknya sel, kemudian setengah dari pembelahan sel kemudian menuju ke gastrulation, kemudian dia menjadi blastosol. Yang berikut adalah blastula pada mamalia. Pada gambar A itu terdapat tropectodem. Nah, di mana tropectodem itu lapisan sel luar yang memiliki blastula. Kemudian pada gambar B itu ada, gambar A itu ada tropectodem dengan inner cell mass. Nah, tropectodem itu lapisan sel luar yang mengelilingi blastula, sedangkan inner cell mass itu kumpulan sel di dalam blastokista yang akan berkembang menjadi embrio itu sendiri. Kemudian pada gambar B itu terdapat rongga blastosol yang dimana ruang yang terbentuk di dalam blastula, sehingga memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan migrasi sel selama tahap perkembangan berikutnya seperti gastrulasi. Yang berikut gastrulasi pada mamalia. Nah, pada gambar A itu proses awal gastrulasi yang ditandai oleh pembentukan inner cell mass yang akan berkembang menjadi embrio, dan juga terdapat struktur tropectodem yang akan membentuk plasenta. Kemudian pada gambar B itu lapisan sel-sel mulai berkembang dengan adanya tropoblas yang berfungsi memberi nutrisi dan rongga-rongga amniotik yang melindungi embrio. Kemudian pada gambar C itu lapisan sel-sel embrionik yang terdiri dari ektodem, mesodem, dan endodem itu mulai terbentuk, sehingga pada gambar D itu terjadinya diferensiasi lapisan mesodem yang membentuk beberapa lapisan seperti mesodem splanchnic dan somatif yang akan berkembang menjadi jaringan internal seperti otot dan organ dalam. Kemudian pada gambar E itu terdapat perkembangan rongga ekstraembrionik seperti kuning telur atau yolk dan menunjukkan nutrisi awal embrio. Baik, sekian penjelasan dari saya materi prinsip-prinsip perkembangan hewan. Sekian dan terima kasih.